Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami teman-teman di channel Himpunan. Ya, kita lihat hari demi hari ya, dan belakangan ini di mana masa pencoblosan Pilpres itu sudah semakin dekat. Nah, kita lihat banyak migrasi dukungan ya, atau mantan tim sukses Jokowi itu, mantan tim sukses dari Pak Jokowi itu pindah mendukung Anies Baswedan. Dan juga banyak aktivis 98 ya, atau eksponen 98 itu saat ini banyak mendukung Anies Baswedan. Seperti kita tahu bahwa dulunya banyak aktivis 98 ini mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Namun hari ini banyak sudah mendukung Anies Baswedan. Entah kenapa, mungkin mereka ini melihat figur Anies itu memang cocok atau layak, atau mungkin juga prestasinya itu fakta, bukan hanya sekedar cerita. Atau juga mungkin mereka ini mengalami semacam kekecewaan terhadap sosok yang mereka dukung pada Pilpres kemarin. Itu mungkin saja gitu. Yang jelas mereka saat ini memang berada di barisan Anies Baswedan itu. Jadi eksponen atau aktivis 98 ini banyak tersebar di kelompok civil society ya, di LSM, bahkan di partai politik gitu. Begitupun mantan tim sukses Jokowi itu banyak juga yang dari partai politik, banyak juga yang dari basis-basis relawan gitu. Jadi dulu mereka adalah pendukung Pak Jokowi yang kini setiap harinya hijrah atau migrasi untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024 gitu. Jadi atau juga mungkin para relawan atau tim ses, mantan tim ses Pak Jokowi ini juga memang sudah direstui oleh Pak Jokowi sendiri. Seperti kita lihat memang dalam artian sudah direstui untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena kita lihat juga di dalam salah satu relawan Jokowi yang cukup besar, yaitu Projo atau Pro Jokowi, di mana banyak hasil musyawarah rakyat yang diadakan oleh Projo ini itu menghasilkan nama Anies juga itu. Jadi di hasil musrah relawan Jokowi itu, nama Anies itu dipilih juga oleh relawan Jokowi itu. Nah, ini tentu saja sebuah fakta yang cukup menarik. Kenapa dipilih? Tentu saja relawan Jokowi punya alasan. Mungkin Anies dianggap sebagai sosok yang bisa melanjutkan program nawacita dari Presiden Jokowi. Dan mungkin saja memang sosok merakyat Anies itu sama persis dengan figur dari Pak Jokowi. Sehingga banyak relawan-relawan dari Jokowi ini memang kecondongannya kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dengan fakta yang seperti ini, tentu saja kita bisa melihat memang dukungan Anies Baswedan saat ini itu terjadi bagai gelombang. Jadi dukungannya dari mana-mana, dari semua kalangan, semua kelompok gitu ya. Itu bahkan dari relawan Pak Jokowi sendiri. Ini
Ini sangat menarik dan ini sepertinya sebuah tanda-tanda bahwa memang Anies Baswedan itu secara elektoral itu sudah sangat tinggi dan cukup kuat, lagi berada di atas angin. Bahkan lembaga survei Poltreking menemukan Anies Baswedan itu unggul di Pulau Jawa. Jadi seperti daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten itu. Dan hasil survei lain juga menemukan di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu Anies Baswedan menang cukup telak di luar Pulau Jawa. Nah, sehingga dengan komposisi suara atau peta elektoral seperti ini, itu bisa dipastikan Pilpres nanti 2024 Anies Baswedan akan keluar sebagai pemenang, sebagai calon presiden yang menang Pilpres itu. Karena memang dukungan dari semua kalangan itu saat ini memang mengalir cukup deras gitu. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, dan memang sudah beginilah kehendak rakyat Indonesia. Artinya banyak hal, banyak irisan kenapa masyarakat Indonesia saat ini lebih condong kepada Anies Baswedan gitu. Mungkin mereka menganggap dan melihat fakta-fakta bahwa Anies bekerja selama 5 tahun sebagai gubernur ibu kota DKI Jakarta, telah membangun pembangunan yang baik dan mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta, dan efeknya itu sampai keluar dari DKI Jakarta. Jadi banyak fakta yang masyarakat lihat apa yang telah dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Jadi banyak hal dari pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial ekonomi, kebijakan-kebijakan untuk memudahkan masyarakat, dan Anies yang tetap hidup dalam kesederhanaan. Dan tentu saja figur Anies tetap dalam karakter dia sebagai seorang intelektual yang religius, dan juga sebagai seorang moderat atau kaum yang demokratis dan intelektual, dan tentu saja humanis dan kerakyatan. Jadi figur Anies ini memang sangat cocok dengan keinginan rakyat Indonesia saat ini. Jadi Anies memang saat memimpin ibu kota Jakarta, Anies orang yang mencoba melakukan terobosan-terobosan, berani menerobos. Anies berani melompat sehingga ibu kota Jakarta itu mengalami satu kemajuan yang sangat-sangat progresif. Jakarta menjadi kota global dan kota kolaborasi serta kota hijau, dan tentu saja kota yang humanis, moderat, plural, dan tentu saja kota yang makmur. Kita ketahui bahwa upah minimum di provinsi DKI Jakarta itu untuk buruhnya atau para pekerjanya itu tertinggi se-Indonesia, dan kebijakan Anies menaikkan upah dari tiap tahun itu memang sangat sangat membantu kaum buruh atau kaum pekerja di Jakarta. Begitupun kebijakan ekonomi yang digagas Anies itu cukup membantu warga Jakarta dalam menghadapi pandemi COVID-19 kemarin. Begitupun dengan event-event internasional. Dan kemudian yang cukup menarik adalah untuk masyarakat sepak bola Indonesia, Anies membangunkan stadion kebanggaan rakyat Jakarta, yaitu Stadion Jakarta International Stadium JIS.
itu dipersembahkan buat sepak bola Indonesia dan pendukung Persija atau warga Jakarta. Jadi Anies banyak menepati janji. Jadi seperti stadion itu adalah bagian dari janji kampanyenya. Dan memang tingkat penggusuran di zaman Anies itu menurun sangat drastis. Menurun sangat drastis dibanding pemerintahan sebelumnya. Itu menandakan memang Anies benar-benar pro rakyat. Anies benar-benar pro rakyat, bukan hanya sekedar slogan semata, dan itu ada faktanya. Jadi Anies meninggalkan rekam jejak yang baik dalam fakta-fakta kemajuan dan pembangunan saat Anies memimpin sebagai gubernur ibu kota Jakarta. Mungkin ini adalah penilaian warga Indonesia saat ini, sehingga banyak orang dari semua kalangan dan kelompok itu mulai mendukung Anies Baswedan. Dan ini fenomena gejala ini, indikator ini adalah salah satu petunjuk bahwa Pilpres 2024 itu insya Allah akan dimenangkan oleh Anies Baswedan. Oke teman-teman, sekian dulu ulasan kita kali ini, pembahasan kita. Jangan lupa subscribe channel ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesiaku.